Bab 3689. Benda di dasar kolam. Pada saat yang sama ketika melihat ke bawah, mata Erikin tiba-tiba menjadi tajam dan reiki yang kuat mengelilinginya. Setelah dia memejamkan matanya dan membukanya lagi. Pada saat ini, mata Erikin menjadi hitam dan putih, yang satu jernih, dan yang satu lagi gelap dan hitam, seperti mengendalikan yin dan yang dan dapat melihat menembus alam semesta. Cahaya mata yang misterius keluar dari mata Erikin, seperti dua pedang yang tajam, langsung menembus pola formasi di bawah. Ketika melihat mata Erikin dan merasakan seolah-olah Erikin bisa melihat semuanya, ekspresi semua orang sedikit berubah dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam mata Erikin, mereka semua merasa seolah-olah tidak bisa bersembunyi dan terlihat sepenuhnya. Tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan Erikin, tetapi cahaya mata seperti ini jelas adalah teknik mata ajaib yang sangat tinggi. Bahkan Kaisar Iblis Kera tidak tahan untuk memperhatikannya. Gawat, kenapa aku merasa mata Erikin adalah benda berharga dan hatiku tergerak? Aku sangat ingin mencurinya. Hanya Tracer Taois yang menyeka dahinya dan merasa sedikit canggung. Begitu Erikin menggunakan mata dewa dan Dark Eye, sumber energi harta dalam kerohaniannya bergerak. Dan bergerak dengan sangat keras, seolah-olah mata Erikin saat ini adalah harta yang sangat berharga. Tetapi untuk mencuri mata Erikin, Tracer Taois langsung melespakan ide tersebut. Kesampingkan tentang begitu banyak hal yang dia lalui bersama Erikin, teman jauh lebih besar dari musuh, bahkan jika tidak saling mengenal, dengan kemampuan yang ditunjukkan Erikin, jika dia berani mencurinya pun akan dikejar seumur hidup, benar-benar tidak sepadan. Dua jenis teknik mata ajaib digunakan. Formasi besar di dasar kolam peri langsung terlihat jelas oleh Erikin dan tidak ada lagi penutup. Matanya menyapu, Erikin juga memiliki pertimbangan di hatinya. Kualitas formasi besar di dasar kolam sangat bagus, bahkan di antara semua formasi di daratan Jiushu yang pernah dilihat Erikin merupakan yang teratas. Selain itu, formasi ini tidak hanya efek lapisannya yang sangat bagus, tingkat kestabilannya juga sangat tinggi. Sederhananya, bahkan jika Erikin ingin memecahkannya pun belum tentu bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Erikin juga mengerti karena hal ini, mengapa Kaisar Iblis Kera berani membiarkan dia melakukan sesuatu pada formasi. Di bawah pengawasan Kaisar Iblis Kera, dia tidak memiliki kesempatan untuk merusaknya. Tentu saja, formasi tidak ada yang sempurna. Formasi ini sangat bagus dalam menyaring reiki dan sangat stabil, tetapi lapisan pelindungnya sangat biasa. Meskipun formasi besar ini sudah ditangani agar reiki yang mengalir ke dalam kolam peri tidak bocor ke arah lain, tetapi untuk memecahkan pelindung ini tidak sulit. Setidaknya tidak sulit bagi Erikin yang telah memadatkan pola dewa kelahiran. Setelah melihat ini, Erikin membentuk pena dengan dua jarinya, mengumpulkan cahaya spiritual di ujung jarinya, kemudian menggambar menyusuri formasi besar di dasar kolam. Cakupan penggambaran cahaya spiritual sangat kecil, Erikin melakukannya dengan sangat hati-hati. Tracer Taois hanya bilang di bawah formasi ini ada sesuatu yang 100 kali lipat lebih kuat dari cairan spiritual, tetapi dia tidak tahu apa itu, bahkan tidak tahu apakah itu makhluk hidup. Erikin tidak akan gegabah dalam hal seperti ini. Seiring dengan pola terus terbentuk, formasi di dasar kolam juga bergetar beberapa kali. Erikin mengerutkan dahi dan buru-buru berhenti untuk sementara. Pola dewanya belum sepenuhnya dipadatkan, dia hanya meringankan sedikit tirai cahaya pelindung di area ini. Kenapa rasanya benda di bawah seperti tidak sabar untuk bergegas keluar? Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah,
Erikin tidak berani langsung memecahkan lapisan pelindung itu. Kalau tidak, jika langsung menghancurkan formasi besar, usahanya sebelumnya akan sia-sia. Namun dari satu sisi juga membuktikan bahwa benda di bawah memang tidak biasa. Ketika memikirkan ini, Erikin tidak buru-buru menyelesaikan pola dewa, tetapi mulai menyusun lapisan pola dewa yang stabil di sekitarnya dengan hati-hati. Erikin, kamu sudah selesai belum? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara Kaisar Iblis Kera. Erikin menoleh dan baru menyadari bahwa wajah Kaisar Iblis Kera sangat pucat saat ini dan lengannya gemetar hebat. Jelas, melawan pergerakan langit dan menyegel kemelekatan jiwa putrinya secara paksa bukan hal yang mudah. Sudah selesai. Erikin menarik napas dalam. Apakah dia benar-benar bisa menipu serangga beracun di tubuh Putri Syafiera untuk keluar bergantung pada kali ini? Ujung jarinya memadatkan cahaya spiritual lagi dan dengan cepat menggambarkan pola terakhir pola dewa. Wong. Pola dewa terbentuk, pertama membentuk pusaran, kemudian bergolak di area yang berukuran 1 kaki, dan cahaya Reiki terus pecah. Ini adalah tirai cahaya yang menghalangi bagian luar dan dalam kolam peri. Di bawah pola dewa Erikin, pelindung itu perlahan terbuka di ruang inci persegi ini. Krak. Pada saat tirai cahaya itu pecah, tatapan semua orang tertuju ke bawah. Tracer Taois juga melotot hingga matanya hampir keluar. Sumber energi harta di laut kesadarannya terus melonjak. Dia juga sangat ingin tahu apa yang tersembunyi di bawah formasi ini. Pada saat tirai cahaya itu pecah, ekspresi Erikin tiba-tiba berubah. Dia yang paling dekat, tentu saja paling pertama merasakan ada sesuatu yang melonjak ke atas di tanah. Paman Yuan, kendalikan serangga-serangga beracun itu. Penatua Agung, lindungi Putri Syafiera. Kami harus naik ke atas. Erikin berteriak rendah dan langsung terbang ke atas. Paman Yuan dan Penatua Agung tertegun dan segera mengikuti perintahnya. Duar. Tepat setelah Erikin berbicara, di bawah ruang seluas inci persegi itu, cairan spiritual yang bergejolak menyembur dengan keras. Tanah bergetar, cairan spiritual itu seperti air mancur. Setelah keluar dari dasar kolam, tekanan kolam peri tidak bisa menghentikannya. Seperti naga air kolam yang terus menyembur dan menghempaskan semua terus mengalir ke atas. Dan pancuran yang keras seperti itu mengolak seluruh kolam peri hingga bergetar. Sial, apa itu? Esensi kultivasi yang terkandung dalam cairan spiritual ini terlalu kuat. Tracer Taois berteriak. Cairan spiritual ini memang 10 kali lipat lebih kuat dari kolam peri. Ekspresi semua orang berubah, kemudian mereka mengerti maksud peringatan Erikin sebelumnya. Kesenangan terlintas di mata Kaisar Iblis Kera, dan dia juga terus menuju ke atas. Selama bisa menggunakan cairan spiritual, pasti bisa mengeluarkan semua serangga beracun di tubuh putrinya. Pada saat ini, di panggung di samping kolam peri, 2 pangeran dan beberapa penatua klan Kera berdiri dan menunggu dengan cemas. Waktu terus berlalu, sudah hampir 1 jam, tetapi masih tidak ada pergerakan. Mereka sesekali melihat ke kolam peri yang tenang dan ekspresi mereka semakin tegang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah dan apakah Master Obat Qin itu dapat dipercaya. Adik kedua, apa kamu merasa energi Master Obat Qin itu sedikit familiar? Mungkin karena terlalu cemas dan ingin menemukan cara untuk menenangkan suasana hatinya, pangeran pertama menatap kolam peri dan berkata, "Energi manusia itu. Aku tidak merasa seperti itu." Pangeran kedua tertegun dan menggeleng dengan santai. "Apakah kakak pernah bertemu dengan orang ini?" Bersambung.